Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama kembali untuk boleh beribadah kembali dalam ibadah keluarga. Tetapi hari ini adalah momen khusus di mana kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hari ini mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, merayakan itu, mungkin kita sekedar mengikuti, terus kita mengikuti alurnya saja. Setelah ini kita akan ikuti ibadah 10 hari. Dan seperti biasa tahun yang lalu, mengikuti setelah itu ada hari Pentakosta. Dan di tengahnya kita mengadakan riaya unduh-unduh, persembahan unduh-unduh. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita tidak mau hanya terjebak oleh rutinitas, tetapi kita pengen mengerti betul apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya? Apa toh makna kenaikan Tuhan Yesus buat saya? Apa toh makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus? Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kalau hari ini mungkin kita boleh bersama-sama beribadah dan kita belajar bareng-bareng dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang nanti saya akan belajar Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dan 9. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kitab Yohanes pasal yang ke-14. Ya, kita akan belajar bersama-sama di sana. Baik Bapak Ibu saudaraku, kita lihat dari ayat ini, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, di sana dikatakan judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Coba cerita tentang Yesus terangkat ke surga, kita bisa perhatikan apa itu di bawahnya. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini ayat ini menyatakan judul perikopnya adalah Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu ternyata apa? Disaksikan, kata dipakai di situ disebutkan mereka. Tuhan sedang berkumpul dengan banyak orang. Tuhan sedang disaksikan oleh banyak orang, dan di situ kalau kita lihat Tuhan yang disaksikan banyak orang itu terangkat ke surga. Jadi dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 itu bicara apa? Tuhan Yesus naik ke surga itu ternyata disaksikan oleh orang-orang, bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Ingat, Tuhan Yesus naik ke surga bukan sekedar mimpi. Tidak. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu betul-betul fakta, saudaraku yang terkasih Tuhan. Bukan sekedar bayangan, bukan sekedar ilusi, bukan sekedar imajinasi. Tetapi Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, betul-betul Tuhan Yesus itu adalah naik ke surga dengan bukti fisik, dengan saksi. Dan itu dibuktikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu nyata, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu, kalau kita melihat Yesus naik ke surga setelah dia bangkit dari kematian, dia hidup, dia selama 40 hari bisa menampakkan diri kemanapun. Dan setelah itu, setelah 40 hari, dia naik ke surga. Itu membuktikan apa? Bahwa Tuhan Yesus naik ke surganya itu bukan sekedar mimpi, tetapi fakta, dan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dan hidup sampai sekarang. Untuk itu, kita percaya bahwa Yesus sebagai satu pribadi yang benar-benar kita percaya itu adalah pribadi yang hidup. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup dan hidup sampai sekarang. Yaitu dia bersama dengan Allah Bapa di surga. Yang itu dia masih menyatakan kasih kepada kita sampai saat ini.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari ayat ini membuktikan bahwa Yesus naik ke surga itu adalah fakta. Dan itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sanjung, itu adalah betul-betul Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan itu layak untuk kita sembah. Yang pertama, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang betul-betul naik ke surga itu fakta. Jadi bukan sekedar mimpi. Ini yang membedakan iman kita dengan iman lain. Kita punya nabi yang naik ke surga itu fakta. Bisa naik ke surga dengan nyata, disaksikan. Bahkan puji Tuhan, saya diizinkan beberapa saat yang lalu untuk berada di tempat di mana murid-murid Tuhan Yesus setelah menyaksikan itu berkumpul di satu tempat. Tempat yang ada itu mungkin tidak luas, tetapi di situ sejarah masih mencatat sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah fakta. Dan ini yang menjadikan kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan Allah, memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Dan ini menjadikan iman kita tidak pernah sia-sia. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia hidup. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia memiliki kuasa. Yesus naik ke surga menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang layak untuk kita sembah. Yang pertama, Yesus naik ke surga itu menyatakan bahwa itu adalah fakta, dan itu menyatakan bahwa kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Yohanes, ya. Mari kita bersama-sama buka dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14, di sana dikatakan, ya. Yohanes pasal 14 disebutkan ayat yang kedua, disebutkan di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, baik, kita lihat dulu ayat ini. Ya, kita perhatikan dulu ayat ini. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan di sana disebutkan sampai 2 kali, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disebutkan, aku menyediakan tempat bagimu. Yesus datang ke surga, Yesus terangkat ke surga itu fakta. Dan ayat yang kitab Yohanes disebutkan Yesus terangkat ke surga itu ternyata apa? Punya tujuan, tidak bukan sekedar piknik yang di surga, tidak. Tetapi ternyata begitu berada di sana menyediakan tempat bagi siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mungkin perlu kita tahu yang menjadi hakim di akhir zaman nanti siapa? Isa. Isa itu siapa? Ya Tuhan Yesus itu. Jadi yang nanti yang menyediakan tempat di surga, mendapatkan tempat surga siapa? Yang menyediakan tempat dan menentukan siapa? Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, disebutkan di sana, katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Sampai disebutkan 2 kali, saudara. Artinya apa? Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Saudara, ini satu posisi, satu kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kita punya Tuhan yang naik ke surga itu, kita punya junjungan yang naik ke surga itu bukan mimpi tetapi fakta. Dia menyatakan bahwa dia hidup. Ternyata dia naik ke surga bukan hanya sekedar naik ke surga, tetapi saya perhatikan, Yesus naik ke surga tujuannya apa? Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa, bersyukur. Ini berkat yang menjadi kekuatan buat kita. Orang percaya, orang yang sudah percaya beriman kepada Tuhan, disediakan tempat di surga. Kata kuncinya apa? Percaya pada Tuhan Yesus. Tapi bukan, ingat, percaya itu bukan hanya sekedar percaya, saudara, nanti kita perhatikan. Tetapi kata kunci yang sudah kita peroleh adalah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar Tuhan Yesus itu fakta naik ke surga, tidak. Tetapi yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga itu ternyata menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Kita semakin berakar, kita semakin percaya, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jaminan masuk surga itu pasti, saudara. Bukan moga-moga. Dan ingat, di situ tidak pernah berkata, oh umatku Kristen, doakan aku supaya aku dapat masuk surga. Oh enggak, saudara. Orang Kristen sudah ada jaminan untuk masuk surga. Orang beriman kepada Kristus sudah ada jaminan masuk surga.
Karena Kristus sudah memberikan tempat bagi kita. Akankah iman kita goyah dengan ini? Tidak, saudara. Jangan pernah jual keselamatan kita dengan apapun. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Surga yang mulia. Jadi makna Tuhan Yesus naik ke surga yang pertama itu membuktikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang hidup. Yang kedua, Tuhan naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga disebutkan di sana. Apa maknanya buat kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan di sana ya, dalam kitab Yohanes ayat yang ke-6 disebutkan demikian ya. Kitab Yohanes pasal yang ke-6, pasal ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara, setelah kita melihat pernyataan Tuhan Yesus yang jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, itu ternyata apa? Ternyata itu fakta dan itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat. Yang ketiga, Tuhan Yesus berani menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Tuhan Yesus sebagai satu pribadi yang dia betul-betul satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita semakin berakar di dalam Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan perayaan ini, baik mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tuhan, aku semakin mempercayakan hidup kepada Engkau. Sebab aku tahu bahwa Tuhan begitu luar biasa. Ternyata Tuhan naik ke surga itu fakta. Bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu nyata. Bahwa Tuhan Yesus ke surga itu betul-betul hidup. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu menyediakan tempat bagi kita. Oh, betapa berharganya kita. Kita sudah disediakan tempat di surga. Kalau kita sudah disediakan tempat di surga, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Akankah iman kita goyah dari Tuhan Yesus? Tidak, sekali-kali pun tidak. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus." Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur tentunya hari ini menjadi kekuatan buat kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Makna kematian Tuhan, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ternyata menjadi penguat iman kita. Kita punya Tuhan yang hidup, yang menjamin tempat kita di kerajaan surga yang mulia. Dan kita punya tahu jalan kebenaran dan hidup itu hanya pada Kristus. Sehingga dengan ini menyatakan bahwa iman kita semakin berakar di dalam Tuhan. Mari tancapkan iman kita. Mari terus kita mengarahkan akar kita kepada Tuhan. Dan kita semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam iman. Sehingga kita menghasilkan buah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus naik ke surga. Tentunya memperdalam iman kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang ternyata Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu fakta, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan hidup sampai sekarang, yang artinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar-benar kami imani dan kami percayai itu ada dan masih hidup sampai sekarang, dan itu betul-betul menguatkan iman kami. Ternyata Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, itu menambah iman kami semakin berakar kepada Engkau. Dan ternyata Tuhan Yesus naik ke surga itu satu-satunya jalan untuk ke surga hanya melalui Yesus, dan Tuhan melalui ini kami semakin memahami
Kami tidak akan pernah goyah iman kami oleh keadaan kami apapun yang ada pada kami. Kami tidak akan goyah karena kami mau berakar di dalam Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti memperdalam iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan saat ini kami rindu Engkau memberkati setiap hidup kami, setiap keluarga kami. Untuk itu Bapa, kami mohon berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa. Sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomian, diberkatilah usahamu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan ini menjadi penguat iman kita. Mari kita semakin berakar dalam Tuhan dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom.